Halo what's up guys, welcome back to I'm Hard YouTube channels. Oke, di video kali ini saya mau berbagi proses project saya untuk ganti speedometer dari Vino 125 saya, si Brony. Jadi speedometer yang lebih compact ya. Oke, di sini saya dapat kiriman dari ini ya, Gear Second speedometer khusus untuk custom speedometer. Kita unboxing dulu ya. Tadam, ini adalah speedometer dari X-Ride 125. Yes. Kenapa saya pilih ini? Karena ini compact ya. Dalam satu speedo ini ada indikator speednya sama kilometer sama bensinnya di sini. Dan ini juga masih satu keluarga dari Blue Core. Kayaknya sih kabelnya hampir-hampir sama ya. Cuma nanti tetap akan saya urut ulang si kabelnya ini apakah sama soketnya dengan Vino 125. Sekilas sih kayaknya sama, cuma saya nggak tahu nih ini panjang kabelnya nyampe nggak ke bawah deck ya. Kemudian sebelum dipasang juga nanti di bagian bawah sini mungkin beberapa bautnya akan saya ganti dulu sama yang stainless supaya sama dengan baut-baut lainnya di Vino 125 saya. Oke, begini desainnya, gimana? Cakep? Keren kan ya? Ini sengaja saya request desainnya itu warna putih supaya elegan, kemudian dikasih indiglow warna merah ya si jarumnya ini. Terus saya juga sengaja minta nggak pakai angka dan huruf E dan F di indikator bensinnya supaya lebih simpel aja. Yo, ini paling nanti akan kita pasang. Terus di fitting ulang dulu ya. Kalau dudukannya sih kayaknya hampir sama dengan yang Vino 125 seperti ini ya. Cuma nggak tahu nih posisinya bakal mentok nggak ke risernya ya. Oke, terus bagian ini mungkin dipotong karena ini nggak kepake di Vino 125. Bagian ini sama ini ya, ini nggak akan saya pakai, dipotong dulu. Oke, cakep kan? Terus selain ini kita dapat apa lagi ya? Di dalam boxnya tadi ada ini, ada terus satu lagi. Kita buka aja. Oh, ada spare part. Ini cadangannya kayaknya ya. Ini indiglow cadangannya, sama ini juga ada LED T5 ya. Terus ini kayaknya bawaan dari speedonya nih, saya nggak tahu bagian apanya. Di dalam kayaknya sih ya, mika ininya. Terus lagi nih, cakep nih ada ininya. Kita buka. Ini adalah stiker. Terus obeng. Stiker dan obeng untuk mungkin kalau custom sendiri, maksudnya dibongkar sendiri ya. Terus dapat apa lagi di sini? Lihat. Eksklusif banget buat teman-teman yang mau custom speedometernya, ada di sini ya. Di Instagramnya juga ada. Oh, ini panel ininya, panel orinya. Oke. Jadi ini adalah panel ori dari X-Ride 125 nya ya. Aslinya ini nih. Bisa dibandingin. Ini yang aslinya seperti ini yang sudah di custom ya. Oke, cakep. Terus kita dapat apa lagi? Resi. Ini dirahasiakan ya harganya, nanti kalian chat aja langsung sama yang punyanya. Terus dapat voucher diskon nih untuk pembelian minimal 150.000, diskon 20.000. Mungkin nanti kalau buat custom yang satu laginya. Dan ini kartu garansinya ya, ada tema X-Ride 125. Oke, ini sangat terjamin karena ada garansi ya, bergaransi. Terus selain ini juga saya beli panel tambahan, yaitu ini Koso iGear meter. Ini untuk temperatur mesin ya, karena butuh banget ternyata. Waktu kemarin saya setelah 50.000 km kan ternyata olinya nguap
karena kayaknya overheat waktu dipakai touring. Di sini saya beli kosong, kita buka aja sekalian. Oke, kita dapat ini kabel extensionnya dari kabel sensor. Nah ini dia. Nah ini temperatur meternya yang warna merah, jadi nanti diganti voltmeter yang warna biru di Brownie ya. Nah diganti ini, nanti ini dipasangnya di riser, tapi kayaknya custom dulu si risernya biar tempel, custom CNC. Ada 4 kabel, merah, hitam ini kayaknya ke listrik, yang ini ke sensornya. Nah ini soket tambahannya, extensionnya tempel ke sini. Nanti yang ini satu laginya akan tempel ke ini sensor suhunya ya. Kalau nggak salah ini dapatnya yang 120 derajat Celcius. Jadi kalau udah mencapai 120 derajat Celcius, si indikator LED ininya akan kedip-kedip. Di dalamnya ada 3M untuk ngelem si bagian belakangnya. Terus ini dia speed, bukan speed sensor, ini sensor ke suhu mesin. Ini akan saya pasang ke lubang pembuangan oli. Nah untuk menyambungkan ini ke lubang pembuangan oli, maka kita harus beli lagi adaptornya. Di sini saya beli yang ukuran 14 mili dengan pitch 1,5. Kenapa? Karena lubang pembuangan oli saya itu udah sempet dull, like ya waktu kemarin turun mesin, akhirnya digedein. Nah nanti pasangnya ini ke sini ke lubang pembuangan oli dan ini ke sini. Nah seperti ini PNP, cakep kan? Jadi nanti si sensor ini akan membaca panas dari mesin melalui lubang pembuangan oli. Oke, kita lanjut ke pemasangan speedometernya. Cuma sekalian bongkar, saya mau ganti ini cover ini dengan yang warna coklat. Nah seperti ini. Terus ini juga saya lubangin untuk pemasangan temperatur meter. Jadi temperatur meter nanti di posisi. Yang voltmeternya ini akan saya cabut karena nanti voltmeternya ada di dalam yang X-Rite 125. Secara kebetulan ini juga warnanya mirip, ternyata pas banget. Ini saya lubangin dulu untuk masukin kabel ini soket, terus nanti si kabelnya di sini. Soket lainnya adalah yang ini ya. Ini yang bawaan X-Rite 125, ini PNP ya, ke Vino sama lubang ininya. Ininya saya udah sepotong, terus saya cat ulang. Terus baut-baut ini juga udah saya ganti pakai stainless yang buttonnya. Oke, buat buka ini doang susahnya minta ampun, harus dilepas semua. Baut dari sini juga, gila. Vino itu ribet. Sekalian ini dilepas, jadi indikator bensinnya juga dilepas dudukan ininya. Oke, kita lanjut ke instalasi yang setelah trial dan error ya, ini ternyata kita harus mengalah ya. Jadi si soket yang ini, soket dari X-Rite 125 ini yang harus kita ubah jalurnya jadi persis dengan soket di Vino 125, karena kabel negatifnya beda ya. Yang ini kalau yang di X-Rite itu banyak banget yang coklatnya, dan ini ternyata bikin error. Errornya itu pas saya coba si ini ya, indikator bensinnya nggak mau naik, terus voltmeternya juga ngaco. Pas saya bandingin dengan voltmeter yang lainnya, jadi dropnya sekitar 0,04 atau 0,05 lah. Tapi jadi ngagetin kan ya, dikira saya tuh kelistrikannya yang error. Terus keduanya backlightnya juga pas kontak on itu stabil, tapi pas engine on dia kayak ngedip gitu, jadi berarti ada yang salah. Nah untuk itu kita akan modif si ini. Kemungkinan besar sih nanti kabelnya akan ada kabel, bukan kabel tambahan, jadi kabelnya itu nggak akan di jumper ya, jadi akan dibuat kabel terpisah, terutama yang ini nih lampu sen, karena ini beda banget sama yang Vino 128. Jadi ini yang bikin errornya ini ya. Jadi kalau di X-Rite 125 ini kabel coklatnya di jumper, lihat ini kan kabel kontak on ya, di jumper banyak banget, ini hampir ke semua ini, makanya ini yang bikin error. Nanti akan saya buat terpisah ya, terutama yang ini, yang indikator bensin ini kan saya buat terpisah persis kayak Vino. Nah yang Vino ini kan terpisah nih, dia jalurnya beda, nanti soketnya juga beda gitu, ikutin kabel bodi bawahnya. Oke teman-teman, alhamdulillah beres wiring ulangnya. Jadi
si ini ya, jadi si Speedo ini harus ngikutin wiring yang ini ya. Jadi kalian harus buat 3 ya, ada soket yang 2, soket 3, sama soket 6. Pokoknya semuanya ngikutin yang ini, terutama yang bagian ini ya, ini yang bagian untuk ke ampere bensinnya. Kalian bikin ulang, karena kalau yang di Speedo X-Ride ini si kabel-kabelnya itu banyak yang di jumper, nah jadinya error kemarin. Sekarang alhamdulillah nyala semua. Ini yang buat ampere bensin, ini yang kuning lampu jauh, hitam ini negatif, ini juga negatif dari ampere bensin ini. Yang coklatnya positifnya, sama yang ini buat sensor ke ampere bensin yang hijau. Ini yang soket 6. Yang coklat itu positif, kemudian yang tengah itu hijau garis kuning itu ke eco indikator, terus sebelahnya hijau garis biru mil indikator. Yang hijau ini atas hijau tua ya, yang ini hijau tua ini sen. Kemudian yang bawah ini hijau garis biru, ini mil indikator. Yang tengahnya coklat tua sen. Kemudian yang putih garis hitam ini ke lampu jauh. Nah paling tambahannya adalah nanti kalian harus pakai dioda di ini ya, di lampu sen yang hijau sama coklat ini, 2 cabang dijadiin satu, pakai dioda satu arah ke arah salah satu ya, boleh ke coklat atau boleh yang ke hijau tua. Nanti yang salah satunya dipotong masuk ke negatif. Itu aja paling updateannya. Saya ganti semua bulbnya pakai yang ini, sistem T ini warnanya putih. Tadinya mau pakai yang Osram ini Osram warna kuning, bagus sih tapi nggak cocok sama konsep yang lainnya. Oke, alhamdulillah teman-teman sudah terpasang dan semua berfungsi normal ya. Bensinnya nyala, kemarin error, terus semua nyala. Sekarang tinggal step terakhir, yaitu menghidupkan ini kontaknya udah nyala dari jalur kontak. Nah tinggal kita sambungin sensor ini ke kabel extension, terus ini larinya ke lubang pembuangan oli. Nah, kabel extensionnya nanti di sini, nah yang ini ya. Jadi sekalian kita ganti oli aja, karena kan hitungannya balik lagi ke 0 km ya. Jadi saya anggap ini si Brownie setelah kemarin bensin terus sekarang lagi Speedo, hitungannya jadi kembali ke awal. Oke, nah jadi ini sensor suhunya, bisa sih langsung ke sini, cuma kan jauh banget ya. Jadi ini kita pakai kabel extension, ini ada disambungin ke lubang pembuangan. Nah gini ya teman-teman, ini sensornya, ini kabelnya pendek, nanti kita tambahin extension terus ditarik ke depan tadi ya, pasang ke lubang pembuangan. Oke teman-teman, pemasangannya sudah selesai, berhasil ya. Ini saya udah pakai sekitar 220 kilo buat trial dulu, terus timemeternya juga udah terpasang. Kita coba tes ya. Pertama nyalain dulu immobilizer. Oke. Sip. Mil sama ikonnya nyala, voltmeter. Ini 85 derajat Celcius karena tadi saya udah pakai keluar. Jadi suhu mesinnya diukurnya itu dari sini. Nah dari sini, ini sensornya ya. Ini mau ke sini, ini emang agak susah ngumpetinnya karena si kabelnya agak nggak terlalu fleksibel ya. Oke, sekarang kita coba nyalain. Fan nyala, lampu dim nyala juga. Atau semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang mau nyoba aplikasiin Speedo X-Ride ke Vino 125. Semoga berhasil. Salam modifikasi.